Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Kicau Mania dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di channel Sairul Official. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia menyimak video-video saya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru subscribe channel ini ya, silahkan cek video-video saya yang lain. Siapa tahu ada video-video yang cocok dengan permasalahan burung kacer ternak teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perawatan ataupun langkah selanjutnya ketika burung kacer baru dimasukkan ke kandang ternak agar burung kacer itu mau bertelur. Nah, jadi ketika burung kacer dimasukkan ke kandang ternak, biasanya terlebih dahulu ada yang namanya penjodohan. Nah, kenapa burung kacer itu harus dijodohkan terlebih dahulu? Karena kebanyakan ketika burung kacer tanpa penjodohan, ketika dijadikan satu kandang, di kandang ternak ya, maksudnya teman-teman, maka burung itu malah tidak mau akur ya. Dan akhirnya burung tidak berjodoh. Nah, ini akhirnya repot teman-teman ya. Akhirnya ujung-ujungnya kita keluarkan lagi, kita jodohkan. Nah, berbeda dengan ayam. Kalau ayam tidak ada istilah penjodohan, walaupun kita itu belinya ataupun ternaknya itu tidak satu tidak satu kandung, tidak dari kecil teman-teman. Itu nggak apa-apa. Ibaratnya kita beli yang besar pisah ya, maksudnya itu pisah-pisah teman-temannya, itu nggak masalah. Itu kalau ayam teman-temannya. Tetapi kalau burung itu berbeda, harus ada penjodohan. Nah, itu penting sekali teman-teman. Nah, jadi ketika burung kacer sudah dimasukkan ke kandang ternak, nah disitulah kepastian ya bahwa burung itu berjodoh atau tidaknya. Ya, jadi untuk mengetahui bahwa burung kacer itu berjodoh atau belum, bukan pada saat penjodohan teman-teman, tetapi pada saat teman-teman itu memasukkan burungnya ke kandang ternak. Nah, ketika burung kacer baru dimasukkan ke kandang ternak, pasti ada respon. Ya, setiap burung kacer itu responnya berbeda-beda. Baik burung kacer yang berjodoh maupun yang belum berjodoh ataupun tidak berjodoh, itu responnya beda-beda teman-teman. Ya, walaupun sebenarnya perbedaannya itu hanya sedikit. Tetapi kalau teman-teman yang belum pernah ternak pasti juga bingung ya. Nah, jadi ketika burung kacer dimasukkan ke kandang ternak, langkah selanjutnya adalah harus dipantau teman-teman, jangan ditinggalkan ya begitu saja. Jadi ketika mau dimasukkan ke kandang ternak, teman-teman harus pantau dulu ya, jangan ditinggal kerja, ditinggal bepergian entah kemana, jangan, karena risikonya sangat tinggi teman-teman. Dikhawatirkan nantinya ketika burung kacer dimasukkan ke kandang ternak kemudian ditinggal pergi, ternyata burungnya nggak berjodoh ya, akhirnya ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, entah itu si jantannya ngejar-ngejar betina, atau si betinanya yang ngejar-ngejar jantan, atau mungkin bahkan si jantannya membantai si betina. Nah, itu bisa saja terjadi teman-teman ya. Jadi saran saya, kalau sudah dimasukkan ke kandang ternak harus dipantau. Nah, pertanyaannya berapa lama kita harus memantau? Ya tentunya paling tidak 1 hari kita harus ada di rumah ya, walaupun kita tidak harus di kandang, enggak, maksudnya itu kalau bisa kita harus di rumah ya kalau baru dimasukkan ke kandang ternak. Jadi sewaktu-waktu nanti ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, kita bisa langsung mengeluarkan burung kacernya. Contoh, ketika dimasukkan ke kandang ternak tiba-tiba burung kacernya ketakutan si betinanya, dan ketakutannya itu terus menerus ya. Nah, kalau seperti ini kan kita nggak bisa memaksa ya, artinya kita tidak boleh membiarkan si betinanya di dalam kandang ternak. Nah, ujung-ujungnya kita harus pisah, kita harus keluarkan si betinanya teman-teman. Nah, contohnya begitu. Nah, sebenarnya banyak contoh-contoh ya, tapi kalau saya mau sebutkan nanti videonya terlalu kepanjangan teman-teman. Nah, intinya ketika burung kacer itu tidak berjodoh lah ya, itu yang dikhawatirkan. Berbeda dengan burung kacer yang sudah berjodoh, itu nggak masalah, tetapi kan kita nggak bisa memastikan ya. Ya, apalagi yang masih baru pemula, kecuali teman-teman yang sudah lama ternak, sudah tahu lah, intinya sudah senior ya teman-teman, sudah suhu di ternak burung kacer, itu nggak masalah ya, karena mereka itu sudah tahu
ketika baru dimasukkan ke kandang ternak, kita lihat hanya beberapa menit mungkin ya, paling lama 1 jam, dia udah tahu, oh burung ini sudah jodoh, oh burung ini belum. Nah itu ditinggal begitu saja nggak masalah, karena mereka sudah paham. Tetapi kalau bagi pemula, saran saya itu tadi, kalau bisa jangan ditinggal pergi teman-teman ya. Nah itu untuk masalah pertama ya, ataupun langkah pertama yang harus dilakukan. Nah untuk yang kedua, yaitu teman-teman kalau sudah memasukkan burung kacer ke kandang ternak, yang pertama yang kedua maksudnya teman-teman ya, yaitu harus memberikan pakan yang cukup, terutama extra fooding. Nah extra fooding ini jenisnya banyak ya, contoh jangkrik, kroto, cacing ya, ulat kandang, ulat Hongkong, ulat Jerman, dan lain sebagainya. Nah tetapi saran saya yang paling utama adalah jangkrik. Kenapa? Karena jangkrik ini adalah pakan yang tidak boleh ditinggalkan ya, karena ini adalah pakan utama. Kalau seperti kroto, cacing ya, ulat dan lain sebagainya itu hanya tambahan, boleh diberikan tetapi nggak harus setiap hari, nggak apa-apa. Yang harus setiap hari diberikan itu adalah jangkrik ya, itu kalau mau ternak burung kacer teman-teman. Nah ketika pakan itu terpenuhi cukup, maka lama-kelamaan burung pasti dengan sendirinya akan mau bertelur ya, karena birainya lama-lama akan naik dengan sendirinya. Nah ketika burung kacer itu kok sudah diberikan extra fooding, terutama jangkrik, sudah lama kok nggak bertelur, itu sudah beda kasus lagi teman-teman ya. Saya tidak membahas di video ini, nanti kepanjangan. Nah teman-teman bisa cari di video-video saya sebelumnya, karena di video-video saya sebelumnya saya sudah bahas teman-teman ya, silahkan dicari sendiri ya. Nah untuk yang ketiga, langkah yang ketiga ya teman-teman, yaitu harus memberikan pemandian ataupun tempat mandi. Jadi ketika burung kacer sudah dimasukkan ke kandang ternak, itu harus diberikan mandi. Nah mandinya ini apakah setiap hari? Ya kalau bisa setiap hari teman-teman ya, itu nggak apa-apa. Kalau memang nggak sempat mungkin 2 hari sekali juga nggak apa-apa. Intinya kalau bisa memang setiap hari diberikan tempat mandi. Biarlah burung itu yang mengatur kapan jadwal mandinya. Ya jadi ketika dia pengen mandi, air sudah tersedia. Jadi nggak bingung-bingung teman-teman ya. Nah itu untuk yang ketiga teman-teman. Nah untuk langkah yang keempat, yaitu teman-teman harus menyediakan kalsium di dalam kandang. Ya, kalsium ini sangat penting ya, karena kalsium ini membantu untuk menguatkan cangkang telur burung kacer tersebut nantinya teman-teman. Dan bahkan ada hubungannya dengan anak ya, anakan burung kacernya nanti, karena bisa menguatkan tulang-tulang burung kacer ya. Nah supaya mencegah terjadinya anakan burung kacer itu kakinya itu lemes teman-teman ya. Nah itu salah satunya. Nah untuk masalah kalsium ini bisa kita dapatkan dari tulang sotong ya. Nah tulang sotong itu kita masukkan ke kandang ternak, kita cantelin ya, kita gantung atau bagaimana, bisa juga ditaruh di bawah, bisa juga. Nah untuk kalsium yang lain teman-teman bisa mendapatkan dari cangkang telur ayam ataupun itik ya. Nah itu bisa juga, atau telur puyuh cangkangnya bisa juga. Nah untuk cara pemberiannya ya saya sudah buatkan videonya juga teman-teman ya, silakan dicari. Nah itu untuk langkah yang keberapa teman-teman? Yang kelima ya. Nah untuk langkah yang keenam, yaitu teman-teman harus menyediakan sarang, apa bahan sarangnya ya, maksudnya itu bahan sarang. Nah untuk bahan sarang ini kan biasanya teman-teman kita bisa menggunakan daun apa itu, pinus apa daun apa ya. Tetapi kalau di tempat saya nggak ada teman-teman. Kalau memang di di tempat teman-teman itu ada, ya silakan gunakan daun pinus atau daun cemara ya kalau nggak salah teman-teman ya. Nah kalau memang nggak ada, boleh menggunakan sabut kelapa teman-teman ya. Kalau saya memang menggunakan sabut kelapa, karena di tempat saya itu nggak ada daun pinus. Nah kalau ada malah bagus daun pinus teman-teman. Nah itu kita masukkan ke kandang ternak, kita sebarkan ya di dasar lantai, kemudian sedikit kita masukkan ke glodoknya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pancingan, agar burung kacer itu mau bertelur di dalam glodok tersebut teman-teman. Nah jadi
Mungkin hanya itu saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Kalau memang teman-teman bingung dengan penjelasan saya, silakan tanyakan di kolom komen ya. Karena di sini saya tidak mencatat terlebih dahulu baru saya jelaskan, tidak, karena di sini saya langsung ngomong begitu saja teman-teman. Ya mungkin ada bahasa-bahasa yang bikin teman-teman itu nggak mudah paham ya, saya minta maaf ya teman-teman ya. Nah, mungkin hanya itu saja. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.